Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, dengan saya, HG Sultan Adil, dalam rubrik, Nguras Santan, Ngupas Sejarah Nusantara. Pagi ini, saya akan membacakan tulisan saya sendiri, yang saya tulis tanggal 30 Maret tahun 2021 lalu untuk beberapa komunitas dan media online. Alhamdulillah tulisan ini juga telah memenangkan sayembara menulis prosa, dalam sayembara menulis sedunia, yang diadakan oleh Wangsa Samudra dan BPCB Jambi bulan September lalu. Berikut judul dan tulisannya. Universitas Muara Takus, Universitas tertua di dunia, oleh HG Sultan Adil. Kesimpulan dan pernyataan bahwa, di situs sejarah Muara Takus di Kabupaten Kampar, Riau, terdapat sebuah universitas tertua di dunia, adalah, saat diadakannya seminar internasional dan pameran benda sejarah Melayu tua Minangkabau, yang diselenggarakan untuk menyemarakan pelaksanaan Kampar International Dragon Boat Festival 2019 lalu, Sabtu, tanggal 20 Juli tahun 2019. Di seminar yang menggali dan menelusuri jejak keberadaan situs Muara Takus, yang sebelumnya oleh pemerintah disebut sebagai Candi Muara Takus, peneliti sejarah Santo Sabapiliang, seorang peneliti dan pelaku eksplorasi situs-situs sejarah di Indonesia, yang ahli dalam membaca situs-situs kuno, berpendapat dari hasil penelitiannya yang masih subjektif karena masih ada keterbatasan data dan dana, juga karena penelitian ini dilakukan secara pribadi, mengatakan bahwa situs Muara Takus di Kampar ini merupakan tempat belajarnya para misionaris dan pelajar kitab-kitab dharmik original dari negeri Asia Timur dan Asia Tengah. Dalam seminar ini juga dihadirkan beberapa tokoh Melayu dan peneliti sejarah lainnya seperti Profesor Ahmad Yanuwana Samanto, yang menyampaikan materi kebesaran peradaban Nusantara. Prof. Suwardi MS, yang menyampaikan materi tentang sejarah peradaban Melayu tua, dan Prof. Munzir Hitami, yang menyampaikan eksplorasi sejarah dan pelestarian situs dan benda sejarah dalam perspektif Islam. Santo Sabapiliang beranggapan memang pendapat tentang Universitas Dharmapala ini masih perlu penelitian dan eksplorasi lebih lanjut dari para ahli sejarah dan arkeologi bangsa Indonesia yang memang sudah banyak tersedia, dan juga diharapkan pemerintah bisa mendukung gerakan penelitian ini, dari segi anggaran dan regulasi. Para misionaris dan peziarah pelajar dari Tiongkok datang ke Universitas Dharmapala di situs Muara Takus dan Nusantara, adalah untuk belajar, mencatat dan menyalin kitab-kitab dharmik original, dan membawanya ke negerinya masing-masing. Jadi ini bukan menyebarkan ajaran Buddha atau Hindu yang selama ini sudah diajarkan oleh ahli sejarah, yang justru dasarnya hanya berdasarkan prasasti dan babat atau cerita rakyat, yang juga tidak jelas timeline dan asal-usulnya. Mereka para peziarah, pelajar dari Tiongkok yang datang ke Nusantara untuk belajar, ini antara lain adalah 1. Fahuan 337-422 m. 2. Sung Yun 518-521 m. 3. Hien Sang 602-664 m. 4. Huining 664 m 667 m. 5. Ising 671 sampai 695 m. 6. Atisa di Pamkara Ricnana, tahun 1013. Jadi dari kenyataan ini, memberikan arti bahwa merekalah yang justru belajar di Nusantara ini, dan kembali ke negerinya masing-masing untuk menyebarkan ilmu dan catatannya yang didapat, bukan dibalikan menjadi terbalik membawa ajaran dari sana dan disebarkan ke Nusantara ini. Pernyataan terbalik inilah, yang disebarkan oleh sejarawan penjajah Belanda dan diamini oleh sejarawan Indonesia, karena mazhab atau konsep pembelajaran mereka adalah dari sejarawan dan peneliti Belanda tersebut, dan sangat subjektif berdasarkan keinginan penjajahan mereka. Konsep dan mazhab inilah yang sering didengungkan dan diajarkan kepada anak didik kita sejak dari sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi. Universitas Dharmapala yang ada di situs Muara Takus adalah merupakan pusatnya pembelajaran ajaran dharmik original, yang merupakan ajaran asli Nusantara yang monoteis, yaitu mengakui Tuhan itu adalah satu atau tunggal, adalah situs kuno yang telah berumur ribuan tahun sebelum Masehi. Situs-situs yang mirip seperti situs Muara Takus di Kampar ini, tersebar di wilayah Pulau Sumatera, dari utara sampai ke selatan. Terdapat situs-situs lainnya yang dapat diduga sebagai cabang dari Universitas Dharmapala di Muara Takus ini, dan situs tersebut dapatlah diuraikan sebagai berikut. 1. Situs Bahal 1, 2, 3 serta ada 3 situs lain yang terletak di Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara. Hamparan situs Purbakala Padang Lawas ini berjarak sekitar 400 km dari kota Medan.
Peninggalan purbakala ini tepatnya berada di dua kabupaten yaitu, Kabupaten Padang Lawas, dan Kabupaten Padang Lawas Utara. Kedua kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun 2007. 2. Situs Muaro Jambi. Kompleks Situs Muaro Jambi merupakan situs peninggalan purbakala terluas di Asia Tenggara. Membentang dari barat ke timur di tepian Sungai Batanghari sepanjang 7,5 km. Bahkan, luas total kompleks Candi Muaro Jambi mencapai 12 km persegi, setara 8 kali lebih luas dari situs Borobudur. Saking luasnya, kita bisa menemukan beberapa situs sekaligus di tempat ini antara lain, situs Vando Astano, situs Gumpung, situs Tinggi, situs Kembar Batu, situs Gedong 1, situs Gedong 2, dan kolam Talaga Rajo. 3. Situs Bumi Ayu. Kompleks situs Bumi Ayu yang menempati areal sekitar 76 hektar dikelilingi oleh parit. Pada areal itu terdapat sekurang-kurangnya 11 buah runtuhan bangunan. Situs ini ada di pesisir Sungai Lematang, tepatnya di Desa Bumi Ayu, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Sumatera Selatan. Situs ini mempunyai batas terluar berupa 7 buah sungai, parit yang sebagian sudah mengalami pendangkalan. Dari ketiga situs di atas dan ditambah dengan situs di Muara Takus, bentuk bangunan dan material yang melekat pada situs tersebut adalah hampir sama dan mirip, yaitu terbuat dari batu bata merah dan mempunyai tempat-tempat khusus untuk melakukan kegiatan tertentu. Dari segi lingkungan, juga banyak persamaannya, karena umumnya keberadaannya berada di dataran rendah yang rawan genangan air dan banjir, sehingga situs tersebut banyak dikelilingi oleh bangunan dan parit, yang dibuat untuk mengatasi banjir dan mengatur tata airnya. Karakteristik lain yang ada persamaannya adalah terletak di tepi atau di dekat sungai besar, yang merupakan urat nadi perekonomian masa lalu, yaitu Sungai Musi Lematang, Batanghari, Kampar dan Barumun, yang bermuara di bagian timur Pulau Sumatera. Sehingga dengan adanya keberadaan sungai besar tersebut, maka, dapat menghubungkan mereka ke muaranya, yang berada di Laut dan Selat Malaka. Dari adanya aliran sungai besar itulah, para misionaris dan pelajar dari berbagai negeri saat itu, berdatangan ke Universitas Dharmapala ini, dan jika dilihat dari waktu terbentuknya agama Buddha di India yaitu sekitar 500 tahun sebelum Masehi lalu, maka Universitas Dharmapala ini sudah berdiri ratusan tahun atau bisa juga ribuan tahun sebelum Masehi. Yang berarti juga bahwa, Universitas Dharmapala ini umurnya lebih tua dari University of Al-Qarawiyyin yang didirikan oleh Fatima Al-Fihri, seorang muslimah anak saudagar Tunisia, pada tahun 859 Masehi di kota Fes, Maroko, yang oleh Guinness Book of World Record digadang-gadang sebagai universitas tertua di dunia. Inilah sebetulnya sejarah besar bangsa yang ada di Nusantara ini, yang memang masih perlu diteliti lebih lanjut dan didudukkan kembali kebenaran sejarah di Nusantara ini ke tempat yang sebenarnya. Throwback History. Penulis adalah Ketua DPP FKMI, Forum Komunikasi Muslim Indonesia. Bogor, tanggal 30 Maret tahun 2021. Demikian Murah Santan hari ini, sampai jumpa di acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.